Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Jariah Mufidah MSI selaku pengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dan tidak lupa juga pada teman-teman yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhlisin dari kelompok 3. Saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang puncak keemasan Daulah Utsmaniyah. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Melati Indah Barokah. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Freddy Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Syafra. Perkenalkan, nama saya Khairani Mas Dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiatulani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faradi. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Manjana Sinata. Masa kejayaan Nur Utsmani, Sulaiman bin Sulaiman adalah rakyatnya dengan sebutan mulia Al-Qanuni, pemberi hukum, karena mereka sangat menghormatinya dan namanya oleh generasi-generasi berikutnya diabadikan menjadi nama himpunan perundang-undangan. Dia memberikan tugas kepada Ibrahim Al-Halabi dari Aleppo tahun 1949 untuk menyusun sebuah buku hukum yang berjudul Mutlaqo al-Ba'abur, titik pertemuan lautan, yang kemudian tetap menjadi karya standar menyangkut undang-undang hukum Utsmani hingga terjadinya reformasi pada abad ke-19. 20 keagungan Raja Sulaiman tak hanya diakui rakyatnya semata, namun orang-orang Eropa pun mengenalnya sebagai Yang Agung. Istananya ketika itu menjadi salah satu istana paling megah di Eurasia, Eropa, Asia. Keagungan dan keperkasaannya ditunjukkan pada gaya penulisan yang ia gunakan dalam suratnya untuk Prancis I. Raja Prancis, Raja Sulaiman adalah sultan yang telah memerintah dan menyempurnakan ibu kota kerajaan Turki Utsmani serta kota-kota lain dengan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, museum, jembatan, dan terowongan, jalur kereta, dan pemandian umum. Disebutkan bahwa 225 diantaranya dibangun oleh arsitek kepercayaannya yang bernama Sinan. Ia pada asalnya adalah orang Kristen dari Anatoli yang kemungkinan menemukan jalannya ke Konstantinopel ketika ia mengembara sebagai seorang pemuda biasa. Sinan kemudian menjadi arsitek paling terkenal, tenar, dan paling istimewa yang pernah dilahirkan di Turki. Karya agungnya adalah Masjid Agung Sulaimaniyah untuk mengenang tuannya Sultan Sulaiman, dan dirancang demikian rupa untuk menyaingi Santa Sophia, gereja tinggi. Kubah utama masjid ini 16 kaki lebih tinggi dari katedral Justin. Mihrab dan dinding belakang dihiasi dengan porselen yang indah dan agung bergaya Persia. Lampu-lampu dengan sinarnya yang putih menerangi kota Bosporus yang suatu ketika pernah menjadi Madinah paling mewah, sedangkan Damaskus, Kairo, Baghdad serta ibu kota kerajaan Arab terdahulu serta situs mangkalnya peradaban besar berfungsi sebagai ibu kota gubernur yang dijaga oleh pasukan dari Konstantinopel. Kerajaan Turki Utsmani, sebagaimana kerajaan Romawi dan kekhalifahan Abbasiyah yang berkembang sebelumnya, pada umumnya lebih menekankan aspek militer dan mengembangkan prinsip dinasti dalam organisasinya. Tujuan utamanya tidak jauh dari kesejahteraan warga negaranya, yang personifikasinya diwakili sosok khalifah. Sultan warga negaranya terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda. Di antaranya itu adalah Arab, Suriah, Irak, Mesir, Berber, Kurdi, Armenia, Slavia, Yunani, Albania dengan bermacam-macam keyakinan, bahasa, dan cara hidup budaya
yang semuanya terhimpun di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Bahkan masyarakat Turki pribumi sendiri berbeda dengan kelas penguasa, yaitu mereka yang lebih suka menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan Osmanli atau Osmali. Keluarga Utsmani bisa dimasukkan ke dalam kelompok warga negara umum bangsa-bangsa Turki sejak dulu hingga kini. Hingga kini tetap menjadi warga kelompok minoritas dalam lingkup kekuasaan yang begitu luas dan tidak penuh menjajah negeri-negeri Arab. Keluarga penguasa memelihara keturunan mereka dengan cara menikahi wanita-wanita non-muslim dan memberikan hak warga negaraan secara penuh kepada siapa saja yang menerima Islam, memakai bahasa Turki, dan bekerja sama dengan penguasa. Sistem rekrutmen pasukan dari kalangan remaja dan pemuda Islam dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan militer dan layanan sipil serta mampu menyaingi pesatnya pertumbuhan anak muda dari komunitas non-muslim. Bukan ekspansi dengan cepat dan luas. Hal tersebut didukung juga dengan sikap keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan saja dan di mana saja. Untuk pertama kalinya, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan pasukan Eropa dengan pengorganisasian yang baik, taktik dan strategi militer Utsmani berlangsung tanpa halangan. Akan tetapi tidak lama setelah kemenangan tercapai, kekuatan militer yang besar ini dilanda kekisruhan, kesadaran prajuritnya atau tentaranya menurun. Mereka merasa dirinya sebagai pemimpin yang berhak menerima gaji. Akan tetapi keadaan tersebut segera dapat diatasi oleh arahan dengan jalan mengadakan perombakan besar besaran dalam tubuh militer kerajaan Turki Utsmani, pembaharuan dalam tubuh organisasi militer oleh arahan tidak hanya dalam bentuk mutasi personel pimpinan, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan bangsa non-Turki, dimasukkan sebagai anggota. Bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan jenis atau Insikaria. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negara-negara non-muslim. Di samping Jenisariya ada lagi prajurit dari tentara kaum feodal yang dikirim kepada pemerintah pusat. Pasukan ini disebut tentara atau kelompok militer Taujia. Angkatan laut pun dibenahi karena ia mempunyai peranan yang besar dalam perjalanan ekspansi Turki Utsmani. Pada abad 16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militer Turki Utsmani yang tangguh itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat luas, baik di Asia, Afrika maupun di Eropa. Kasus utama pendahuluan kerajaan Turki Utsmani di bidang kemiliteran ini adalah tabiat. Bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh pada peraturan. Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi dari nenek moyangnya di Asia Tengah. Bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan, diantaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama. Dalam istana raja-raja, organisasi pemerintahan, dan kemiliteran, banyak mereka serap dari Bizantium. Sedangkan ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf mereka terima dari bangsa Arab. Orang-orang Turki Utsmani memang dikenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berorganisasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Hal ini mungkin karena mereka masih miskin. Dengan kebudayaan bagaimanapun, sebelumnya mereka adalah orang normal berpindah-pindah yang hidup di dataran Asia Tengah.
Sebagai bangsa yang berdarah militer, Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka kelihatan tidak begitu menonjol. Karena itulah dalam khazanah intelektual Islam kita tidak menemukan ilmuwan termuka dari Selain itu, Utsmani. mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammad atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayyub Al-Ansari. Masjid-masjid tersebut dihiasi pula dengan kaligrafi yang indah. Salah satu masjid yang terkenal dengan keindahan kaligrafinya adalah masjid yang asalnya gereja Hagia Sophia. Hiasan kaligrafi itu dijadikan penutup gambar-gambar Kristiani yang ada sebelumnya. Pada masa Sulaiman, di kota-kota besar dan kota-kota lainnya banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung, makam, jembatan, saluran air, villa, dan pemandian umum. Disebutkan bahwa 235 buah dari bangunan itu dibangun di bawah koordinator Sinan, seorang arsitek asal Anatolia. Pembangunan Istana Topkapı dan harem. Istana Topkapı merupakan pusat kekuasaan kerajaan Turki Utsmani di Istanbul yang di dalamnya terdapat tempat tinggal sultan yang disebut harem. Ukiran kaligrafi menghiasi istana dan harem. Bidang keagamaan, kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham atau mazhab keagamaan dan menekan mazhab lainnya. Sultan Abdul Hamid II misalnya begitu fanatik terhadap aliran Asy'ariyah. Ia merasa perlu mempertahankan aliran tersebut dari kritikan-kritikan aliran lain, sehingga ia memerintahkan kepada Syekh Husain Al-Jisri menulis kitab Al-Husnul Al-Hamidiyah atau tentang pertahanan Abdul Hamid untuk melestarikan aliran yang dianutnya. Akibatnya, kelesuan di bidang ilmu keagamaan dan fanatik yang berlebihan, maka ijtihad tidak berkembang. Ulama hanya suka menulis buku dalam bentuk syarah atau penjelasan dan hasyisyah atau semacam catatan terhadap karya-karya klasik. Bidang manajemen politik. Dalam konstelasi sosial politik, kerajaan Turki Utsmani lebih maju dari kerajaan sebelumnya, khususnya terkait dengan karir di pemerintahan. Sistem rekrutmen abdi negara atau pegawai pemerintah maupun militer didasarkan pada skill dan bukan pada keturunan atau nepotisme. Istana Turki Utsmani tidak memandang latar belakang kesukuan dalam mengelola pemerintahan, kecuali jabatan sultan yang digariskan berdasarkan keturunan darah biru. Sistem dan cara tersebut telah mengantarkan kerajaan Turki Utsmani menjadi kerajaan yang jauh dan terhindar dari nepotisme. Oleh karena itu, kerajaan Turki Utsmani selain membuat undang-undang atau Al-Qanun dalam mengatur pemerintahan, juga memperhatikan dan mengatur pengrekrutan abdi negara yang bebas atau demokrasi jauh dari unsur nepotisme, kesukuan, dan fanatisme, sehingga Turki Utsmani sangat kuat dari segi militer dan birokrasinya. Sekian tadi video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.